Hai Nakama Squad, kembali lagi di Ngobrol Akuatik bersama gua Ken Sihab sebagai host. Kali ini kita udah bersama Mas Arif Rohman dari Little Fish Aquatic. Halo bro, Oke, halo Mas Kian. gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah nih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah senang sekali bisa diajak sharing seperti ini oleh Mas Kian dari Nakama Aquatic. Saya senang banget nih sama Nakama Aquatic tuh dari dulu tetap Iya, konsisten, tetap semangat untuk mengedukasi para pecinta ikan hias lah pokoknya. Mantap, mantap, mantap. iya. Dulu kita udah kenal sejak kapan ya? Udah lama banget ya. Sudah lama Mas, Dulu sudah waktu lama itu banget ini. sebelum Nakama Aquatic di Bennett ya, malahan ya. Ya, ya, betul, betul banget. Dan itu luar biasa, ini bangkit lagi nih Nakama Aquatic Iya, yang tadinya udah puluhan ribu followers ke Bennett ke Bennett. dan bangkit lagi. Aduh, Iya. Tapi keren Mas, keren. sebelumnya makasih loh udah ngeluangin waktunya buat ngobrol bareng. Siap, Nah, siap. akhir-akhir ini lu sibuk ngapain sih? Hari akhir-akhir ini sibuk biasa. Jadi di rumah, di farmnya ternak ikan cupang ya. Hmm. Jadi Little Fish Aquatic ini Hmm. mengkhususkan untuk ternak ikan cupang, fokus terhadap ternakan ikan cupang. Saya Hmm. alhamdulillah bisnis ada dua nih Mas. Oh, ada dua Ada ya? dua. Hmm. Yang pertama Little Fish Aquatic, Hmm. itu kita kembangin farm peternakan ikan cupang. Hmm. Yang kedua itu toko ikan hias dengan nama brandnya Aqua Solid gitu. Aqua Solid. Oh, berarti Aqua Little Fish Solid. Aquatic itu nggak cuma, sorry. Jadi Little Fish Aquatic itu cuma cupang ya? Cuma cupang sekarang. Oh, gue kira Dulu karena, dulu nih nah, awalnya, ya gimana tuh? dulu nih awalnya pas dulu kuliah karena Hmm. masih belum punya ikan sama sebagai media informasi gitu loh. Little Fish Iya. Aquatic ini. Dulu sempet tuh lihat Iya. tuh. Iya ya. Semakin ini udah fokus ternak dan jualan ikan aja, ikan cupang seperti itu. Berarti untuk Aqua Solid lebih bervariasi ya ikannya ya? Iya betul, kita jual lohan, arwana, aquascape. Sekarang nih lagi booming Hmm. banget nih aquascape. Gila Aqua Solid pesanannya ya, juga benar-benar. aquascape. Ya tahu sendiri lah karena apa ya gitu. Iya, ya mungkin nggak apa-apa sih kita buka kali ya. Ini kalau menurut gue Ya. mungkin semenjak Irfan Hakim posting tentang Mega Tank Nah, yang konsep aquascape nah, ya. nah, itu bener-bener gila sih. Itu tuh langsung 8 pesanan gitu loh setelah channel-channel YouTube dari Irfan Naik Hakim itu. drastis ya berarti ya. Dan iya naik drastis, kita keteteran dari bahan-bahan kayak pupuk dasar, pupuk cair dan lain-lain itu sangat dicari di toko. Hmm, Dan pesanan aquascape-nya itu tuh mantap lah. Itu berarti gara-gara itu. berarti lu juga apa ya melayani jasa pembuatan aquascape juga ya? Kayak Ya nata-nata gitu. betul. Betul betul Mas. Kita ada jasa aquascape-nya. Hmm. Alhamdulillah di Cilegon ya. Saya posisinya di Cilegon. Cilegon. Cilegon itu banyak para pekerja ya, pekerja kan di Hmm. Krakatau Steel. Terus Hmm. banyaklah hotel industri namanya juga ya. Kota industri ya. Banyak ya orang yang eh, kegiatannya itu aja, pekerja lah ya ibaratnya, Hmm. rutinitasnya itu aja. Ya. Mereka semua banyak butuh hiburan ya. Ya, ya. Dan kita nih sebagai ini akuatik ini itu Hmm. kan bisa menghibur, bisa memberikan Hmm. solusi pada pekerja. Seperti itu. Berarti kalau boleh gua bilang apa ya? Jadi lu itu ada dua ya, satunya Little Fish, satunya Aqua Ya, Solid. Dan itu betul, berjalan bersamaan ya. betul, betul. Itu Betul, lu betul. menghandle Tapi sendiri apa? Ya, atau tapi aku solid itu hmm, bersama partner. sama Iya, partner. partner. Jadi memang kebetulan sekarang kan lulus kuliah. Alhamdulillah kuliah juga dari Perikanan Universitas Pajajaran. Hmm. Lulus kuliah, Hmm. setahun ngembangin Little Fish. Tahun 2020 itu saya ajak partner junior saya sama Hmm. dari Perikanan Unpad untuk Hmm. ngembangin toko
ikan hias aqua solid Hmm. gitu. Kalau kita tarik ke belakang nih, lu tadi kan sempat bilang kalau ada background perikanan ya. Nah, kira-kira dari background lu yang ada perikanannya itu pengaruh nggak sih dengan perjalanan lu sekarang ngembangin Little Fish, ngembangin Aqua Solid? Ada pengaruhnya nggak sih? Sangat-sangat berpengaruh, Mas. Dari segi apa tuh? Pertama, dari ilmu-ilmu dasar ya. Kita ternak ikan, ya kita menjaga kualitas airnya, kita merawat ikannya gitu. Karena di perkuliahan juga kita ya saya diajari sama dosen-dosen bagaimana menentukan parameter kualitas air yang baik gitu. Bagaimana caranya ya menjaga air itu agar nyaman untuk ikan gitu. Dan dulu Mas sampai kita bedah-bedah ikan, sampai kita harus tahu tuh organ dalam ikan kecil banget. Tapi dulu ikan konsumsi sih yang dibedah, kayak ikan lele, ikan nila gitu ya. Ikan nila dan lain-lainnya. Itu juga sambil melihara tuh ikan. Iya dong. Ada ikan hujetagar, ikan sumpit, sama ikan jenis patin, gangskan. Mantap. Gangskan sangat dicari tuh. Oh iya. Sangat dicari di toko ikan hias aqua solid. Gangskan ya. Iya sih, emang bentuknya bagus sih. Sirip-siripnya gitu. Bro, gue kemarin sempat lihat postingan lu. Lu posting di mana penampakan atau akuarium ketika lu pertama kali merintis Little Fish. Kalau nggak salah itu cuma ada 6 atau 7 akuarium ya, ukurannya kecil. Itu coba ceritain bro, itu dari kapan ya itu lu merintis? Itu 2000 berapa ya? 2017 mulai fokus ikan hias gitu. Dulu awalnya karena kita nih kan dari jurusan perikanan nih, bisnis apa ya yang sesuai dengan jurusan kita gitu loh. Yang ilmunya itu bisa diserap dan kita langsung terapkan dalam bisnis kita ini. Gitu. Dan dulu saya ngajak tim 3 orang. Ya. 3 orang. Perlu disebutin nggak nih? Boleh. Boleh. Satu Triandi dari Bandung, satu yang kedua Bagas Jody dari Karawang, seperti itu. Dulu 2017, 2018, 2019. Awal mula tuh memang benar-benar kita minim budget. Kita bingung, modal budgetnya sedikit, kita mulai ikan apa, akhirnya dulu sampai pakai kotak obat ya. Itu kita jadiin wadah. Kotak obat itu. Pakai kotak obat. Gokil. Itu kita jadiin wadah ya. Kita jadiin wadah. Karena dulu minim budget, bingung. Kita nyari akuarium harganya lumayan gitu. Pengen langsung besar. Jangan dulu lah, nanti dulu kita masih basic gitu, dasar ilmu perikanannya. Dulu baru masuk kuliah. Tahun kedua gitu. Oh, berarti jadi akhirnya lu mulainya sebelum lulus ya? Mulai itunya. Sebelum lulus. Jadi dimulai dari ikan gapi. Wah. Ikan gapi. Dulu bertiga. Yang pertama saya ke ikan cupang. Jadi fokusnya ikan cupang dulu tuh, dibagi-bagi jadi bertiga tuh. Yang kedua fokusnya ke ikan pelati, yang ketiga ikan gapi sama aquascape gitu. Jadi fokusnya di beda-bedain. Tapi ikan gapi ini dulu menjadi peluang besar gitu loh. Kita beli ikan gapi yang kualitasnya bagus, harganya lumayan dulu 150.000 cuma sepasang gitu. Dulu kaget banget itu. Sepasang 150.000. Dan itu kaget banget ngelihat tahu
tahu ikan gapi harganya 150.000, kaget banget itu. Gitu. Rasanya Tapi mahal banget gitu ya. Iya, iya, apalagi baru pertama kali kan gitu mulai. Tapi setelah berhasil mijah gitu ya, kita buka grup-grup Facebook, kumpulan apa ya, komunitas ikan Komunitas gitu ya. gapi kayak gitu, komunitas gapi. Terus juga mulai mengedukasi karena orang tuh kan karena belum tahu jadi kaget. Ketika Iya kita sih. edukasi, orang tuh menjadi tahu dan oh ternyata ikan gapi itu mahal gitu. Gitu Iya. loh. Ikan gapi itu mahal gitu. Mungkin awalnya kaget juga, tapi ketika banyak peternak-peternak yang mengedukasi dan mengedukasi itu caranya maksudnya konten yang isinya tuh misalnya perbedaan ikan gapi kualitas, ikan gapi biasa gitu. Nah, itu diedukasi jadi orang-orang awam pun jadi tahu dan alhamdulillah mulai dari situ tuh ikan gapi yang kita ternak berhasil dan kita pelan-pelan membeli akuarium, kita pelan-pelan membeli blower. Wah, kerasa lah pokoknya. Mantap. Tapi lu pertama-tama itu langsung jualan online atau offline dulu tuh? Jualan online. Langsung Kita jualan jualan online ya? online. Langsung jualan online. 2017 kita jualan online. Biasanya di daerah Gitu. mana, Bro? Yang beli? Atau Dulu macam-macam? tuh dari Bekasi, dari Bandung banyak, macam-macam sih, gitu. Karena dulu ada komunitasnya ikan gapi ya kita share kirim-kirim posting-posting promosi ke situ dan itu kan sebagai target pasar yang sudah terkerucut pasti Iya. senang sama ikan gapi. Gapi gitu ya. Gitu, Dan sampai sekarang udah banyak banget ya. Ada berapa akuarium dan kolam, Bro, sekarang? Sekarang? Ya. Oke nih, lihat. Waduh. Tapi sekarang mah fokusnya ke ikan cupang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rak dan 400-an lah, 400-an soliter. Dan kolamnya bisa dihitung semua. Kita juga ini Little Fish juga masih bertahap. 10 nyampe ya itu ya kolamnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sana juga ada. Gokil. Nih. Asli. Itu ada yang besar sendiri ya? Ini rencananya buat kolam koi gitu. Buat nyantai-nyantai. Gitu. Nanti di sana itu bak fiber juga nih nanti. Bak fiber nanti ditata di sana. Gitu. Gila. Alhamdulillah sih. Banyak banget ya. Jadi memang ya setiap perjalanan, setiap langkahnya tuh disyukuri gitu. Ya, jadi lu perlahan-lahan ya? Perlahan-lahan. Nambah-nambahnya gitu ya. Nah, lu pernah nggak sih ngerasain momen, ya kan kita ini kan apa ya, bisa dibilang pelihara makhluk hidup lah. Lu pernah nggak sih kejadian ikan mati gitu? Sering banget. Sering banget. Dulu momen-momen lagi berjuang, lagi rame-ramenya gitu ya, ikannya merintis ya. Kita udah banyak nih ikan gapi di farm ya. Dulu dari kamar kecil yang saya tuh merelakan kamar saya tuh jadi berdua sama teman saya untuk adanya farm. Kamar saya tuh menjadi farm kecil. Farm kecil. Gitu loh. Iya, jadi saya rela untuk ya udahlah kamar saya dempet-dempet. Maksudnya kamarnya kecil berdua, ya nggak apa-apa gitu. Tadi ngejelasin itu, dulu ikan gapi udah banyak di farmnya. Terus ikan nambahin varietas ya, jenis baru. Tapi ketika kita order, kita lupa langkah yaitu karantina. Satu langkah yaitu karantina. Harusnya kan ikan dari luar dikarantina terlebih dahulu sebelum kita gabungkan sama ikan gapi yang ada di farm kita. Tapi ini mah kita langsung masukin, alhasil ikan gapi yang dari Lampungnya mati,
dan Waduh, menularkan yang lain ya. menularkan yang lain. Aduh, itu Eh, bikin ngedon sih, tapi ya karena dulu Nyampe berapa kita ekor sih waktu itu? yang 50-an itu indukan semua. Itu Waduh, aset lah ibaratnya kan, yang udah kita indukan yang lagi ya. udah kita indukan yang bagus-bagus gitu loh. Aduh. Kan ikan itu kan ada kualitas bagus dan biasanya yang kualitas Hmm. bagus ekornya lebar, udah kayak Hmm. kipas kayak gitu. Hmm. Dorsal sirip atasnya itu high ya, tinggi kayak Tinggi. gitu. Waduh. Dan itu sih pengalaman yang itu sebuah cerita yang tidak dilupakan itu. Mantap. Bro, coba itu deh. Sebutin 3 ikan yang lu suka deh. Apa aja tuh? 3 Kalau ikan. 3 ikan yang lu suka. Ikan cupang pastinya. Karena Ikan saya cupang. fokus di ikan cupang sekarang. Ikan arwana Ikan cupang, ikan sama arwana. ikan koi. Sama ikan koi. Oke. Nah, dari ikan Iya. cupang, ikan koi, Iya. sama ikan arwana, coba pilih Iya. masing-masing mana yang mau di keep, mana yang mau di sell, mana yang mau di give. Oh, oke. Eh, Di keep ikan arwana, keep. Jelas Di lah ya. sel ikan cupang. Hmm. Di sel sama dia apa? Dikasih give. Di giveaway Eh, gitu. iya, dikasih. Iya. Di ikan cupang boleh. Dulu Mas. dulu kan sempat ada apa sih kayak yang Instagram bersih-bersih itu. Lu sempat kena nggak? Oh iya. Itu alhamdulillah sih enggak. Enggak ya? Karena Little Fish ini kayak main aman gitu loh. Enggak posting ikan di tangan. Enggak. Apalagi itu ya dulu karena apa ya? Karena itulah melanggar hak asasi hewan ya kalau nggak salah. Iya nggak sih? Iya kayaknya. Hah? Iya tuh kayaknya. Iya. Iya, Kalau nggak jadi salah lu orang-orang yang lebih ke apa ya? Media informasi gitu ya. Sharing-sharing dan ya ini. Itu. itu juga karena lebih sering mengedukasinya dulu mah. Tapi sekarang Ya, beralih nih. Udah sekarang mah fokus udah jualan. jualan ya. Iya, keren Bro, sih. kalau misalkan gua sebagai pemula nih, gua pengen pelihara cupang. Itu eh, apa aja sih yang mungkin harus disiapin atau mungkin kesalahan-kesalahan yang biasanya pemula lakukan gitu. Biasanya ya, Hmm. yang pertama yang harus dipersiapkan tentu wadah. Wadahnya bisa kok di botol juga sebenarnya ikan cupang mah gitu. Saya juga sampai saat ini ada kok yang di botol loh. Botol semua tuh. Oh iya, wah banyak ya. Iya, masih Bisa gitu. berarti ya kalau botol Iya, gitu ya. dan ini ada yang mau beli nih. Nungguin. Oke. Nah, lanjut. Nah, Wadah ya. hmm. Kalau misalnya menurut kalian masih kurang estetik menggunakan botol ya nggak apa-apa lah beli akuarium yang ukuran 10 kali 10 tingginya 15 cm itu paling harganya 10 sampai 15.000 gitu. Terus juga kalian harus pakai garam ikan ya. Oke, garam ikan. Terus sama daun ketapang. Udah sih itu doang yang harus dipersiapkan Nah, dan tentunya dua ikan tadi. cupangnya juga. Nah itu bro, dua tadi garam ikan sama daun ketapang buat apa? Kalau garam, yang pertama buat osmoregulasi ikan. Osmoregulasi itu di keseimbangan kadar garam di dalam air, di dalam hewan tubuh ikan itu ada kadar garamnya. Jadi untuk menstabilkan antara yang di luar ya, eksternal, harus ditambahin garam. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ngebasmi bakteri patogen. Itu bakteri itu bisa mati oleh garam gitu. Bakteri itu bisa mati ketika dipanaskan, misalnya dijemur kayak gitu ya. Atau dikasih garam itu. Gitu. Nah, makanya daun ketapang? daun ketapang itu sebagai antibakteri, menetralkan pH. Seperti itu. Dan banyak sih sebenarnya, cuma saya lupa.
Hmm. Itu sih yang pentingnya. Tapi gue pernah lihat di artikel itu ada apa? Jemur ikan Apa? cupang. Itu emang dianjurkan berjemur ikan cupang gitu. Itu sih rawatan untuk mengantisipasi terkenanya Finroot oleh bakteri patogen yang Oh. tadi saya sebutkan. Hmm. Lebih lebih kecil terkenanya penyakit tuh gitu loh. Penyakit Finroot itu. Karena Kalau di apa? Karena hmm, karena langsung terkena sinar matahari kan gitu. hmm, Tapi ketika lagi suhu ekstrim, panas, hujan itu menjadi masalah sih untuk ikan-ikan kolam gitu. Jadi harus hmm, benar-benar ditutup kalau bisa mah. Dikasih atap gitu. kayak apa? Ya kayak Apa ya? Nah ini menutup aja apa namanya? kanopi gitu ya. Kanopi gitu atau waring lah biasanya orang-orang Hmm. seperti itu. Nah, Aduh. teman gua itu waktu itu ada kontrakan. Nah, kontrakannya itu banyak nyamuk, bro. Nah, menurut lu, menurut lu kalau misalkan kontrakan banyak nyamuk, terus kita kasih ikan cupang gitu, bisa berkurang nggak sih? Sangat-sangat apakan yang sangat baik itu dari jentik malah. Jentik nyamuk itu Hmm. sangat-sangat baik untuk ikan cupang. Berarti lu Gitu. sering nangkepin Makanya jentik-jentik ya? eh, lebih ke kutu air sih kalau saya. Kutu air ya? Ya, Hmm. ya baiknya sih di mix. Ada kadang pakai jentik, kadang Hmm. pakai kutu air, kadang pakai cacing sutra. Gitu. Hmm. Dulu pas lulus kuliah Hmm. sempat nyerokin terus apa jentik nyamuk di comberan kayak gitu. Kadang miris gitu loh dengan saya ini kan lulusan sarjana loh kan gitu ya. Iya. Lulusan sarjana mainannya disolokan kayak gitu. Dan berjalannya waktu ternyata indah pada waktunya, bro. Ya Iya sih. akhirnya saya meng-hire orang gitu ya Hmm. untuk ya yang ngambilin jentik-jentik kutu air kayak gitu, dan saya lebih fokus ke marketingnya sekarang. Hmm. Oh, berarti udah ada apa ya? Ada orang yang bantu ya sekarang ya? Alhamdulillah sudah ada orang membantu. Kalau yang di Little Fish ada 1 orang, kalau yang di toko ada 2 orang. Oh, itu tempatnya beda Alhamdulillah. berarti ya? Si Little Fish Beda-beda sama tempatnya. Iya, hmm, cuma memang masih di daerah Serang Cilegon gitu loh. Masih hmm, deket lah, masih kurang dekat lebih ya? 10 menit. Gitu. Kalau misalnya toko mah kan di pinggir jalan langsung Hmm, gitu. iya sih. Nah, Malah bro. dengan Hmm, adanya toko itu ya, hmm, lebih rame aja yang datang ke farm. Jadi hmm, yang nyari kualitas ikan cupang yang bagus, langsung aja ya. main ke farm gitu loh. Gitu. Langsung diajak ke sini ya? Langsung diajak ke sini. Gitu. Makanya alhamdulillah rame aja sih. Gitu sih. Tuh, syukurlah ya. Oh iya, bro. Nah, Alhamdulillah. akhir-akhir ini kan yang jadi banyak pembahasan itu kan ada ya kita tahu lah pandemi COVID gitu. Nah, Ya, dari dunia percupangan atau ya secara general dunia perikanan itu kena dampaknya nggak sih? sangat-sangat kena dampaknya gitu ya. Mungkin beberapa industri itu Mhm. kewalahan, kepusingan Hmm. bagaimana jalan keluarnya. Kalau Mhm. misalnya di dunia akuatik, malah Mhm. saya rasakan sendiri itu naik, Justru naik ya? naik gitu. Justru naik. Kenapa? Mhm. Ketika orang itu diharuskan di rumah aja gitu ya, Hmm. butuh hiburan gitu, Iya sih, benar-benar. butuh butuh ada yang harus dimainin apa gitu ya. Hmm. Ya itu menjadi sebuah pilihan untuk memelihara ikan, untuk nyoba berternak, Iya untuk sih. makanya yang kemarin itu yang saya bilang 8 pesanan langsung aquascape ukuran Iya, besar-besar itu ya. banyak itu ya. Itu ketika itu saat kondisi pandemi dan lagi Hmm. booming karena channel Irfan Hakim, Mbak Imbong kayak gitu.
Dua Keren. faktor yang mendukung berarti ya. Sangat mendukung dan alhamdulillah terkena dampak positif. Tapi tetap kayak di toko itu antisipasi kita ya menyediakan alat cuci tangan ya, kayak air, sabun gitu. Harus mengingatkan di depan toko untuk menggunakan masker. Karena kita langsung berinteraksi, kita sangat takut dulu. Hampir dulu kita memilih untuk tutup gitu ya. Tapi dipikir-pikir lagi, ini tuh sebuah peluang gitu ketika orang itu lagi di rumah butuh hiburan. Ini kita lah. Pokoknya niatkan baik untuk memberikan solusi. Di rumah aja tuh butuh hiburan tuh ada nih, ada kita sebagai pemain-pemain akuatik. Pasti semua merasakan ya, pemain-pemain akuatik merasakan itu semua. Saya yakin. Banyak yang cerita juga kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol juga itu iya kayak industri dunia akuatik itu sedang naik-naiknya lah. Ditambah lagi ya sekarang kan kita tahu lah YouTuber itu kan semakin apa ya banyak lah yang terjun di dunia perikanan gitu. Iya. Kalau dari Nakama Akuatik sendiri gimana nih? Dengan pandemi seperti ini? Apa? Dari sisi apanya nih? Dari sisi lebih ramenya gitu. Nah, Ya kan? mungkin nyambung juga tadi mungkin kasusnya sama kayak Little Fish tadi ya. Kalau Little Fish kan mungkin lebih ke apa ya? Perannya itu lebih menyediakan ikan untuk dibeli, gampangnya kan gitu. Nah, otomatis ya mungkin dari Little Fish juga sempat memberitahu, oh ini ikan ini ngerawatnya seperti ini. Tapi mungkin kalau yang benar-benar fokus edukasi doang itu Nakama kan. Nah mungkin ya banyak lah. Kadang ada tuh beberapa orang yang nge-tag temennya, bro, lu lagi pelihara ikan ini kan? Nih follow nih, lagi bahas ikan apa gitu. Jadi kan, jadi banyak nih. Ini asumsi gue itu ada orang yang pelihara ikan, tapi masih apa ya? Masih awam lah, gimana cara peliharanya. Terus ya udah akhirnya mungkin karena nggak sengaja ketemu di IG atau mungkin di tag temennya, akhirnya jadi kenal Nakama gitu. Dan salah satu faktor nih dengan hadirnya Nakama Akuatik itu menjadi orang-orang awam tuh kan teredukasi. Iya tuh. Larinya juga kepada para peternak, akuatik itu ya bisa terangkat naik gitu. Iya sih, benar-benar. Kalau dari Little Fish, ikan yang paling bukan Little Fish ya, maksudnya secara keseluruhan ya, Aqua Solid atau Little Fish, ikan yang paling banyak dibeli apa? Kita lagi nyetok arwana silver ya, sampai 200 ekor, itu cepat lakunya. Kita ikan-ikan kecil yang seperti pada umumnya dijual di toko ikan hias itu kita sediakan, itu juga cepat perputarannya. Ikan cupang yang 5.000-an, yang 10.000-an di toko ikan hias Aqua Solid itu juga cepat lakunya perputarannya ya, seminggu 2 minggu habis dan kita harus belanja lagi. Bahan-bahan aquascape itu rame, itu dari mana-mana dulu. Beberapa minggu yang lalu kayak misalnya dari Merak itu lumayan jauh loh, itu dari toko ikan hias Aqua Solid dari Pandeglang, itu yang jauh itu lokasinya, sampai datang ke toko untuk membeli bahan aquascape kayak gitu sih, rame gitu, banyak. Tapi setahu gua aquascape itu repot gak sih kalau terutama merawatnya repot gak sih? Aquascape itu kan kita lebih memelihara tanamannya ya. Kalau aquascape seni bercocok tanam di dalam air, yang kita buatnya itu ya dengan perasaan gitu ya, kita senang kayak gitu ya. Berkebun di dalam akuarium, simpelnya gitu, berkebun.
Nah, bagaimana caranya kita merawat itu? Kayak kita harus menyediakan tools-toolsnya. Kayak tanaman itu membutuhkan cahaya untuk fotosintesis. Iya. Kita sediakan lampunya tentu. Hmm. Cahaya membutuhkan CO2 untuk fotosintesis. Kita harus Iya. sediakan CO2-nya. Hmm. Apa lagi ya? Ada filternya, jangan lupa. Itu harus disediakan. Nah, ketika kita menyediakan tools itu semua, gitu, aquascape pun sangat mudah dirawatnya gitu. Banyak kesalahan orang itu ya, tanaman yang dibeli itu kebutuhan menyerap cahayanya itu harusnya tinggi, tapi dia menyediakan lampunya itu yang wattnya rendah, yang kayak gitu tuh. Banyak kesalahan seperti itu sih kalau di dunia aquascape. Dan biasanya orang harus maintenance, harus nguras airnya gitu ya. Tapi males orangnya. Dan itulah faktor-faktor yang biasanya menyebabkan kegagalan dalam aquascape. Tapi secara umum gampang sih kalau misalnya kita kita menikmati gitu pemeliharaan dari tanaman ataupun Aquascape gitu ya. ikan itu sendiri. Nah, Gitu. tapi kalau ngomongin aquascape nih, kalau di ikan kan kita ngasih terlalu banyak makan kan bisa mati kan ikannya. Tapi kalau di aquascape, misalkan kita kasih pupuk yang terlalu banyak gitu, itu bisa mati nggak si tanaman? Bisa. Apa tanaman ya? Tanaman ya? Apa ikan ya? Tanamannya. Oke, tanamannya malah kayak alga tuh ya, alga ya. Alga itu tumbuhnya sangat cepat. Kalau pupuknya terlalu banyak ya? Iya, kalau pupuknya terlalu banyak. Jadi, itu mau blooming alga. Kayak gitu. Nggak baik lah. Jadi, di produk-produk pupuk cair pun ada takaran-takarannya. Untuk akuarium dengan tampungan beberapa liter gitu ya. Takarannya berapa itu sudah disediakan informasinya gitu. Jadi buat teman-teman pecinta ikan hias nih, aquascape nih, jadi pengen ngapa-ngapain tuh baca dulu petunjuk. Nah, bro, gue kan pernah lihat di toko toko ikan hias yang ada aquascape ya. Itu kan biasanya ada kayak gunting buat motongin tanaman gitu. Ya. Nah, itu apakah dan gue juga sempat lihat di YouTube itu ada kadang beberapa itu ada tanaman dipotongin ketika udah terlalu panjang. Nah, itu emang wajib atau pilihan itu sebenarnya? Itu wajib sih. Kalau misalnya kita pengen aquascape kita jangka panjang gitu ya. Jangka panjang, bertahun-tahun kita memeliharanya. Ketika kita menyediakan toolsnya ya, kayak cahaya, filter, CO2 dan lain-lain, tanaman akan tumbuh. Dan itulah, kita itu sama seperti ya kita berkebun. Ketika kita tanam, udah tinggi, udah rimbun, kita potong-potong lagi supaya rapi dan estetik terlihatnya. Seperti itu. Dan ketika Tapi kalau misalkan terlalu panjang gitu ya, kalau dibiarin itu pengaruh di buruk estetikanya doang atau bisa-bisa si tanamannya juga mati? Buruk ke estetikanya. Enggak sih, tetap bakalan rimbun ketika pemeliharaan kitanya sudah benar. Rimbun terus turun kayak mos-mos, misalnya Java mos dia turun kan kurang menarik ya dilihatnya. Hanya kita foto gunting dan menggunakan gunting yang panjang kan ya gitu tuh. Scaper. Jadi pemain aquascape itu namanya scaper. Scaper. Iya. Para scaper. Aquascaper. Saya juga sering nontonin. Ya, belajar dari YouTube juga ya. Sekarang kan
Contohnya di Aquatic Freak itu Nah, itu senior ada saya aquatic tuh. freak. Oh iya, wah, Di mantap. Aquatic Freak. Iya, Bang Dino itu Hmm. lulusan Universitas Pajajaran jurusan perikanan angkatan 2010. Bang Dino. Iya. Iya, ya. Saya nanya-nanya ke dia. Gitu. Oh, itu Mantap lah. jurusan perikanan juga ya? Aquascape. Iya, jurusan perikanan juga Bang Dino. Bang Dino. Kalau Bang Jeffrey-nya masih belum terlalu akrab. Tapi keren sih. Iya, asli Para keren. pemuda-pemuda yang mengharumkan Indonesia. Kayak Iya. Bang Heri Rasio Oh iya tuh kan. yang kemarin, Heri Rasio, terus Iya, Bang lagi Wendy. Damar ya kalau nggak salah. Bang Iya, Bang Damar. Damar. Keren-keren sih itu, asli. Keren itu. Keren parah itu. Nakama Aquatic juga keren parah. Betelfish lebih lah. Harusnya nih Nah, Nakama Aquatic tuh ditarik juga ini buat menjadi media informasi nih sama Irfan Hakim nih. Ya. amin ya. Suatu Iya. saat lah Suatu berkembang. saat lah, pasti. Sip, Bro, amin. kita kalau ngomongin aquascape nih, mungkin beberapa orang kalau punya aquascape mungkin rasanya kurang lengkap kalau nggak ada ikan ya. Nah, menurut lu ikan apa aja sih Betul. yang cocok ditaruh di aquascape gitu? Menurut lu gitu, ikan apa aja? Bisa ikan manfish, ikan diskus di itu. Benar, Bro. Di Yuk. itu kamar Ilham. Ada saringan. Ada yang beli. Mantap, Benar. laris manis ya. Alhamdulillah. Tadi sampai mana? Diskus. Nah, diskus, Terus gapi. neon biasanya tuh banyaknya Neon neon. ya. Kalau gapi Dibanyakin. Tapi bisa juga sih. bisa juga ya. Iya, Bisa neon juga. tuh biasanya paling banyak neon. 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 Karena ketika neon berkoloni, Hmm. itu indah banget sih. Iya sih, ada Apalagi nyala-nyalanya gitu nyala-nyala ya. gitu. Wah, itu keren parah. Keren. Itu yang membuat relax your mind kan gitu loh, Iya. sesuai dengan jargonnya Aquasolid. Relax ya. Oh, itu jargon Aquasolid. Iya, tagline-nya Aquasolid. Keren. Relax your mind. Tapi kalau ikan-ikan yang sifatnya pemakan alga gitu wajib nggak sih? Kayak mungkin. Oh iya benar. Lupa itu tadi. Alga eater. Terus alga eater, kayak keong, kayak udang. Oh, udang itu juga berperan penting ya di aquascape. Iya, aquascape untuk menghadirkan ekosistem yang saling berperan gitu satu sama lain fungsi-fungsinya. Alga eater pemakan alga, terus juga udang juga makanin alga-alga serabut gitu loh. Kayak rambut, alga rambut itu dimakanin sama udang gitu sih. Keong juga nih. Keong ya. Kayak misalnya keong asasin bakalan ngebasmi keong hama. Oh, keong asasin itu bukan keong hama berarti ya? Maksudnya beda ya? Oh bukan, beda. Keong hama tuh biasanya suka aja numbuh sendiri, nggak tahu dari mana, nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba numbuh sendiri di dalam aquascape. Terus cepet banget berkembang biaknya. Iya. Nah, itu ketika dibiarkan bakalan nge-blooming banyak banget ya? keong-keong nggak jelas. Iya, membludak. Dan itu jadi kurang baik untuk aquascape itu sendiri. Iya sih. Hama ya. Nah, itu dia. Iya, hama. Peran keong asasin dimasukkan untuk dimakanin lah nantinya. Nah, iya kalau nggak salah gue juga lihat di beberapa marketplace itu ada kayak apa perangkap buat si keongnya tadi, keong hama tadi. Keong hama. Oh, ada ya? Tahu ya? Iya kayaknya ada. Gue sempet iseng-iseng lihat kan. Waktu itu gue bikin konten ikan pemakan keong. Nah kebetulan ada alat-alatnya, nggak tahu alatnya apa ya lupa. Jadi kayak perangkap gitu.
Gue juga lupa dah namanya apa ya. Intinya gitu sih. Boleh lah, Tapi, nanti kalau dicari nggak dan salah ada TikTok. juga apa sih namanya? Kayak bahan-bahan kimia juga ya, sulfat apa gitu buat membasmi. Cuma nggak tahu sih. Jujur gue kurang tahu ya. Wah. Boleh lah nanti dicari tahu dan jadiin konten, diposting di Nakama. Iya, bisa itu. Karena Nah, kalau di aquascape sendiri ya, buatnya mah sebenarnya gampang. Para scaper dahulu legend ya, itu juga bilang kenapa? mudah buat aquascape itu. Yang susahnya itu merawatnya. Gitu. Lebih ke maintenance-nya berarti ya? Maintenance-nya itu ya. Jadi fokus sama merawat gitu loh. Dari tanaman itu sendiri, ikannya juga dirawat dan membuat ekosistem itu yang bagus, yang apa ya? Yang sesuai dengan habitat aslinya seperti itu. Setuju sih, setuju. Nah, bro, kita udah di akhir sesi ngobrol-ngobrol nih. Nggak kerasa. Iya, nggak kerasa ya. Aduh. Saking santainya ya. Nah, di akhir sesi ini, lo ada nggak pesan atau statement terakhir buat penghobi ikan atau aquascape gitu? Silahkan, bro. Buat para ini kali ya, orang-orang yang sedang bisnis dan lagi merintisnya di ikan hias, aquascape atau peternak ikan hias lainnya gitu. Boleh tuh. Ya memang lagi berat-beratnya gitu ya. Maksudnya berat tuh kondisinya itu ya, saya merasakan sendiri. Kita harus menguras air, misalnya ikan cupang banyak banget, kita kuras sendiri. Tapi insya Allah lah, dengan ketika kita tekun, ulet, ya, itu semua bakalan kerasa pada waktunya nanti gitu. Yang penting, udah fokusin aja gitu loh, untuk memelihara, berjualan di ikan ini. Karena Indonesia ini potensi sekali dengan kondisi cuacanya seperti ya. ini gitu. Mendukung. Makanya ya cuacanya ya. Potensi ekspor keluar tuh sangat bagus. Kayak saya sendiri di ikan cupang, PR sangat besar untuk memahami genetik sekarang. Gitu. Genetik ya? Genetik. Saya lagi belajar gitu ya, dari kayak misalnya Joki Weda, dari ya bagaimana. Jadi sekarang mah udah nggak asal mijahin. Mungkin dulu saya asal mijahin jadi anakan banyak. Tapi harganya nggak terlalu gitu loh, karena kualitas yang dihasilkan biasa aja. Ketika kita memahami genetik nantinya, itu bisa menghasilkan anakan yang kualitas bagus dan bisa dijual dengan harga lumayan nantinya. Seperti itu sih. Gitu ya. Pokoknya terus berjuang, tetap semangat di dunia akuatik. Ini menjadi sebuah peluang. Waalaikumsalam. Ini kedatangan lagi nih. Kedatangan buyer. Ya siap. Mantap. Gitu. Gila, rame banget ya. Biasanya ada berapa orang sih yang tiap hari ke farm lo? Ya bisa 3-4 orang, 4 pembeli. Kadang ya 2 orang, 1 orang ya, macam-macam lah. Gitu. Oke. Tapi alhamdulillah ketika buka toko ada aja sih tiap hari. Ya syukurlah. Oke, Alhamdulillah. makasih banyak Mas Arif Rohman karena udah ngeluangin waktu nih buat ngobrol-ngobrol. By the way, Oke. Sama-sama. tadi kan kita sempat nyinggung Little Fish dan Aquasolid. Nah, itu ada sosial media juga di Instagram. Nah, boleh di-share, bro? Untuk Little Fish ya, @littlefish_aquatic. Ya. Untuk Aquasolid, toko ikan hias yang menyediakan aquascape arwana, kura-kura ada,
lohan dan lain-lain sebagainya. Itu Instagramnya @aqua_solid pakai D, solid. Solid. Gitu. Mantap. Gitu. Mantap. Ken Sihab Terima kasih. bersama Arif Rohman. Sampai jumpa di Ngobrol Akuatik episode selanjutnya. Dah. Oke Mas, terima kasih.